Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan proyek matematika, yaitu kami akan mengulas mengenai eksplorasi konsep transformasi geometri pada motif batik nitik sebagai pendekatan etnomatematika. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompoknya. Di sini saya Jeceila. Selanjutnya ada Kainina Nailah, Maisha Nidia, dan juga Masya Syafira. Nah, di presentasi ini kami membahas analisis transformasi geometri dalam motif batik nitik sebagai bukti bahwa konsep matematika hadir dalam budaya tradisional Indonesia. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis mengenai konsep transformasi geometri yang terdapat pada motif batik nitik. Kami menggunakan pendekatan etnomatematika, yaitu pendekatan yang menghubungkan konsep matematika dengan budaya lokal. Melalui presentasi ini, kami ingin menunjukkan bahwa matematika tidak hanya berupa teori di dalam buku, tetapi juga hadir secara nyata dalam budaya, khususnya dalam motif batik tradisional. Selanjutnya, latar belakang. Nah, matematika sering dianggap sebagai ilmu abstrak karena identik dengan simbol dan rumus. Namun, konsep matematika sebenarnya dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam karya budaya tradisional. Pendekatan etnomatematika mengkaji hubungan antara matematika dan juga budaya lokal. Batik nitik merupakan salah satu contoh karya budaya yang memiliki pola geometris berulang dan sistematis. Nah, matematika ini sering dianggap sebagai ilmu abstrak karena identik dengan simbol dan rumus. Namun, konsep matematika sebenarnya dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam karya budaya tradisional. Dalam budaya tradisional pun terdapat pola dan keteraturan yang dapat dijelaskan secara sistematis. Melalui pendekatan etnomatematika ini, kita dapat melihat bahwa budaya memiliki struktur logis dan sistematis. Batik nitik menjadi contoh yang menarik karena pola-pola di dalamnya menunjukkan keteraturan geometris yang kuat. Nah, selanjutnya di sini saya akan bahas mengenai batik nitiknya terlebih dahulu. Nah, batik nitik ini adalah batik tradisional dari Yogyakarta yang berkembang sejak abad ke-17. Kata nitik berarti memberi titik karena motifnya tersusun dari ribuan titik kecil. Nah, motif batik nitik ini tersusun dalam pola kisi-kisi diagonal yang presisi dan berulang, menunjukkan adanya keteraturan geometris. Jika kita perhatikan gambar ini, nah, motif ini tuh tersusun secara diagonal dan berulang dengan jarak yang konsisten. Nah, keteraturan inilah yang menunjukkan adanya prinsip pengulangan dan simetri yang dapat dianalisis menggunakan transformasi geometri. Selanjutnya akan dijelaskan struktur pola dan transformasi pertama. Perkenalkan, nama saya Kainina Nailah Putri Wahidunita dari absen 18. Jika kita melihat batik nitik secara sekilas, mungkin yang terlihat hanyalah kumpulan titik-titik kecil yang membentuk pola yang indah. Namun sebenarnya, di balik keindahan tersebut terdapat struktur geometri yang sangat teratur. Struktur batik nitik dibangun dari satu unit motif dasar yang disebut sel satuan. Sel satuan inilah yang menjadi fondasi dari keseluruhan pola pada kain. Sel tersebut tidak dibuat berbeda-beda, melainkan diulang secara konsisten dalam dua arah, sehingga membentuk pola periodik dua dimensi. Jika kita amati dengan lebih teliti, pengulangan ini tidak hanya bergerak ke samping atau ke bawah seperti pola kotak biasa, tetapi motif bergerak mengikuti arah diagonal tertentu. Artinya, terdapat dua arah pengulangan yang membentuk sudut, dan sudut tersebut bukan 90 derajat. Karena itulah struktur ini disebut sebagai kisi miring atau oblik lattice. Setiap sel satuan tersusun di dalam kisi tersebut dengan jarak yang sama dan pola yang konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa batik nitik memiliki sistem penyusunan yang teratur dan bukan sekadar ornamen acak. Pengulangan yang membentuk kisi miring tadi terjadi karena adanya transformasi translasi. Translasi adalah transformasi yang memindahkan suatu bangun dengan arah dan jarak
tertentu tanpa mengubah bentuk dan ukurannya. Dalam batik nitik, satu unit motif dasar digeser berulang kali dengan jarak yang sama. Perhatikan bahwa motif ini berpindah dari satu posisi ke posisi lain, tetapi bentuknya tetap sama. Tidak ada perubahan ukuran, tidak ada perubahan orientasi, hanya perubahan posisi. Secara matematis, jika satu motif berada di titik A, X, Y, dan digeser dengan vektor A, B, maka posisi barunya menjadi A aksen, X tambah A, Y tambah B. Artinya, seluruh titik dalam motif berpindah sejauh vektor yang sama. Karena translasi ini dilakukan berulang-ulang dalam dua arah, maka terbentuklah pola periodik dua dimensi yang sistematis di seluruh permukaan kain. Jarak antar motif selalu konsisten. Bentuknya selalu kongruen, susunannya selalu teratur. Inilah yang membuat pola batik nitik terlihat rapi dan harmonis. Tanpa translasi, motif hanya berdiri sendiri sebagai satu gambar kecil. Namun dengan translasi yang konsisten, motif tersebut berubah menjadi struktur geometris besar yang menyatu dan membentuk keseluruhan pola kain. Jadi dapat disimpulkan bahwa translasi merupakan fondasi utama yang membangun struktur batik nitik. Selanjutnya ada konsep refleksi pada motif batik nitik. Refleksi atau pencerminan merupakan salah satu jenis transformasi geometri yang memetakan setiap titik pada suatu bidang ke titik lain dengan jarak yang sama terhadap suatu garis yang disebut sumbu cermin. Dalam refleksi, bentuk dan ukuran bangun tetap sama atau kongruen, namun orientasinya terbalik terhadap sumbu tersebut. Secara matematis, refleksi terhadap sumbu Y adalah X, Y menjadi min X, Y. Untuk refleksi terhadap sumbu X adalah X, Y menjadi X, min Y. Pada motif batik nitik, konsep refleksi terlihat sangat jelas pada setiap unit motif dasar. Jika diperhatikan secara detail pada gambar yang pertama, satu bentuk belah ketupat atau bunga stilisasi memiliki kesamaan sempurna. Di antaranya adalah bagian kiri dan kanan, di mana simetri terhadap sumbu vertikal. Lalu ada bagian atas dan bawah, di mana simetri terhadap sumbu horizontal. Dan bahkan ada beberapa motif terdapat simetri terhadap dua diagonal. Lalu, dari contoh motif batik nitik yang telah kami ambil, dapat terlihat bahwa garis tengah vertikal membagi motif menjadi dua bagian identik. Kurang lebih seperti itu, yang dimana pola titik-titik kecil di sisi kiri memiliki pasangan cermin yang tepat di sisi kanan, sama seperti yang atas dan bawah juga. Jarak setiap titik terhadap sumbu sama dengan jarak bayangannya. Hal ini menunjukkan bahwa motif nitik memiliki simetri bilateral kuat. Simetri bilateral adalah suatu bentuk yang dapat dibagi menjadi dua bagian identik, yaitu kanan dan kiri, yang merupakan bayangan cermin satu sama lain melalui satu bidang sagital vertikal, mulai dari atas hingga bawah. Dalam kajian teori grup, banyak unit motif nitik memiliki simetri dihedral orde 4 atau D4, yaitu memiliki 4 simetri refleksi dan 4 simetri rotasi. Refleksi dalam batik nitik tidak hanya berfungsi secara matematis, tetapi juga mencerminkan nilai filosofis budaya Jawa, yaitu keseimbangan, keselarasan, dan harmoni. Selanjutnya, konsep rotasi pada motif batik nitik. Rotasi adalah transformasi geometri yang memutar suatu bangun terhadap titik pusat tertentu dengan besar sudut tertentu tanpa mengubah bentuk dan ukuran bangun tersebut. Secara matematis, jika titik X, Y dirotasikan sebesar sudut alfa terhadap pusat A, B, maka bayangannya ditentukan oleh
X aksen ada sama dengan A tambah A tambah X min A cos alfa kurang Y min B sin alfa. Dan untuk Y aksen, B plus X min A sin alfa min Y min B cos alfa. Dalam batik nitik, konsep rotasi terlihat pada elemen-elemen kecil yang mengelilingi satu titik pusat dalam satu unit motif. Berdasarkan pengamat visual pada gambar yang pertama, terdapat motif bunga nitik memiliki 4 kelopak. Nah, setiap kelopak merupakan hasil rotasi 90 derajat. Motif tampak sama jika diputar dari 90 derajat hingga 180 derajat hingga 270 derajat dan 360 derajat. Ini disebut simetri rotasi orde 4 atau C4. Selanjutnya ada contoh batik nitik yang kami ambil yang berkonsep rotasi. Dapat terlihat bahwa terdapat satu titik pusat di tengah motif. Elemen dekoratif tersusun melingkar. Lalu jika satu kelopak diputarkan 90 derajat terhadap pusat, posisinya tepat menggantikan kelopak berikutnya. Sama seperti yang gambar ilustrasinya atau pengamatan visual. Dan tidak ada perubahan ukuran maupun bentuk selama rotasi terjadi. Artinya, rotasi hanya mengubah orientasi, bukan bentuk. Jika refleksi menghasilkan bayangan terbalik, maka rotasi menghasilkan bentuk yang tetap menghadap arah yang sama relatif terhadap pusatnya. Selanjutnya, Baik, selanjutnya kita berpindah ke konsep dilatasi pada batik motif nitik. Nah, dilatasi adalah konsep transformasi geometri yang mengubah ukuran suatu bangun tetapi tidak mengubah bentuknya. Perubahan ukuran ini bergantung pada faktor skala A pada suatu titik pusat. Jika nilai K lebih dari 1, maka bangun diperbesar. Jika K di antara 0 dan 1, maka bangun diperkecil. Jika K sama dengan 1, maka bangun ukurannya tidak berubah. Konsep dilatasi ini bisa kita temukan pada batik motif nitik. Nah, bisa dilihat di sini terdapat motif-motif yang bentuk polanya sama, tetapi ukurannya berbeda-beda. Misal ada motif nitik lebih besar, ada yang lebih kecil, namun susunan titik dan bentuk geometrisnya tetap sama. Perbedaan ukuran ini menunjukkan bahwa motif tersebut saling berhubungan melalui proses dilatasi, yaitu perbesaran atau pengecilan motif dengan faktor skala tertentu. Secara matematis, jika dilatasi berpusat di titik O, A, B dengan faktor skala K, maka suatu titik A, X, Y akan berpindah ke titik A aksen, X aksen, Y aksen. Ada rumusnya juga. Rumusnya yaitu X aksen sama dengan A plus K dalam kurung X min A. Lalu Y aksen sama dengan B plus K dalam kurung Y min B. Ini dia rumusnya.
Untuk dilatasi, rumus ini menunjukkan bahwa jarak titik terhadap pusat akan dikalikan oleh K. Karena jaraknya berubah, maka dilatasi termasuk transformasi non-isometri. Artinya ukuran berubah tapi bentuk tetap sama. Inilah yang terlihat pada batik nitik. Pola tetap sama, hanya ukuran motifnya yang berubah. Baik. Jika dianalisis secara keseluruhan, translasi membentuk struktur utama. Refleksi menciptakan keseimbangan visual. Rotasi memberikan keteraturan sudut, dan dilatasi memungkinkan variasi ukuran tanpa mengubah bentuk. Kombinasi transformasi ini menghasilkan pola yang kompleks, namun tetap teratur. Batik nitik juga ternyata mengandung translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi yang tersusun secara sistematis. Hal ini membuktikan bahwa matematika hadir dalam budaya tradisional dan dapat dipelajari melalui pendekatan etnomatematika. Sebagai kesimpulan, batik nitik bukan hanya karya seni, tapi juga memiliki struktur matematis yang kuat. Motifnya menunjukkan adanya translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi yang bekerja secara bersama. Hal ini membuktikan bahwa matematika hadir secara nyata dalam budaya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga telah menyimak presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.